10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, kita ketemu lagi di acara Be With You. Biarlah ini selalu menjadi momen bagi kita untuk kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama berkumpul, dan kita sama-sama menjadi sebuah komunitas di mana kita saling berbagi, saling mendoakan, saling mendorong satu sama lain. Teman-teman jangan lupa, Be With You bukanlah sebuah ibadah yang bisa menggantikan hari Minggu. Jangan lupa ya teman-teman, Be With You adalah sebuah momen di mana kita sama-sama menyediakan waktu 30 menit atau gitu ya, kalau kita mau sama-sama bilang, menyediakan waktu untuk bergumul, menyediakan waktu untuk mengalami kembali perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Teman-teman, so prepare yourself, prepare your heart untuk tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Oh iya, jangan lupa satu lagi teman-teman, jangan lupa hari Minggu ini gitu ya teman-teman, yang belum daftar, mari daftar untuk kita sama-sama ada di dalam persekutuan raya dengan tema Planning with Him. Teman-teman, hidup kita penuh dengan ketidakpastian. Mungkin apa yang kita harapkan, mungkin apa yang kita inginkan tidak tercapai. Tapi jangan lupa teman-teman, ada tangan Tuhan yang terlebih besar, terlebih luas gitu ya, terlebih kuat untuk memegang hidup kita. Mari kita sama-sama bukan mengandalkan diri kita, bukan mengandalkan otak kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan Dia yang memegang hidup kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama siapkan hati kita untuk sama-sama kembali lagi berdiam diri di hadapan Tuhan, kembali lagi merefleksikan hidup kita, kembali lagi menjalani panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
seorang yang mempunyai pacar atau orang yang dikasihi mungkin akan mengalami kejadian seperti ini. Nengok kanan, ada hiasan meja dari si dia. Nengok kiri, ada botol minum dengan foto sama dia. Nengok bawah, ada celana sama sepatu dari dia. Nengok atas, di langit-langit kamar, terbayang wajah dia. Teman-teman, orang jatuh cinta menyebutnya, dialah duniaku. 3 bulan terakhir ini lewat Be With You, kita telah mendengar bahwa Tuhanlah kekuatanku, sahabatku, kasihku, penebusku, dan banyak lainnya. Dengan kata lain, maksudnya adalah Tuhan adalah satu-satunya yang kita perlukan. Tetapi bukankah lebih sering kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati menjadikan Tuhan seperti jin dalam hidup kita? Daripada kita datang terkagum dan begitu ingin menyembah Dia karena Dia adalah sumber hidup kita. Mari kita pakai kesempatan ini untuk memuji menyembah Dia karena Dialah segalanya. Mari kita katakan, Engkaulah segalanya bagiku Tuhan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat harus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku.
Teman-teman, mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena anugerah Tuhan selalu memimpin kehidupan kami, menyertai kehidupan kami sehingga ketika kami memiliki Tuhan, maka semuanya itu sudah cukup. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman sekalian, kita akan sama-sama membahas tentang you are my all in all gitu ya. Hari ini gue sengaja memang pakai masker teman-teman, karena kalau mau dibilang di zaman yang pandemi ini gitu, masker itu merupakan satu-satunya yang sangat diperlukan, yang sangat dibutuhkan ketika kita berelasi dengan orang lain, ketika kita ada di luar rumah kita, di luar wilayah kita pakai masker karena ini akan melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain. Teman-teman, ini yang namanya masker yang wajib kita pakai di zaman sekarang. Tapi mari kita sama-sama lihat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting, yang lebih wajib gitu ya, kita miliki di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berbicara tentang keamanan, tetapi juga berbicara tentang kecukupan. Bukan hanya berbicara tentang kelimpahan, tetapi berbicara bagaimana mencukupkan diri di dalam kekurangan dan keterbatasan. Teman-teman, gue ajak kita baca di dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44. Gue bacain buat lu orang ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ada satu bagian lagi di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Teman-teman, di dalam bagian yang tadi baru saja kita baca, bagian ini adalah bagian yang menekankan tentang kecukupan di dalam Kristus. Ketika kita bertemu dengan perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, maka kita bertemu dengan seorang yang menemukan harta karun yang luar biasa berharga, yang luar biasa sangat amat gitu ya, memukau hati kalau mau dibilang. Orang itu menemukan harta karun yang tidak pernah mungkin dia lihat sepanjang hidupnya. Sehingga dia merelakan, dia menjual semua yang dia punya demi mendapatkan ladang itu, demi mendapatkan tanah itu, sehingga harta itu menjadi miliknya. Teman-teman, ini mungkin kalau teman-teman bilang, wah itu mah keputusan yang sembrono Lause. Teman-teman jangan pernah lupa ketika kita berbicara tentang Kristus, maka kita berbicara tentang anugerah Tuhan yang luar biasa, yang melimpah di dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang kalau mau dibilang cukup untuk semuanya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika Tuhan menjelaskan akan hal ini, dikatakan itu adalah harta yang benar-benar tidak terkira. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang yang menemukan harta ini bukanlah pengorbanan. Kenapa? Karena apa yang dilakukan orang ini dengan menjual semua miliknya, dengan memberikan semuanya, itu berbicara tentang sesuatu yang tidak sebanding dengan apa yang akan dia dapatkan. Perhatikan ya, ini bukan pengorbanan. Ini bukan berbicara tentang memberikan sesuatu yang melebih-lebihkan. Tetapi ini berbicara tentang apa yang nanti dia akan dapatkan itu melebihi apa yang dia keluarkan, apa yang dia berikan semuanya. Contoh teman-teman, ketika kita membeli barang. Ketika kita membeli barang, kita pasti cek kualitasnya bukan? Ketika kita membeli barang, bukankah kita pasti akan ngecek apakah ini sesuai dengan yang mau kita atau sesuai dengan harganya atau tidak? Benar? Itu manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang dia yang menemukan harta yang ada di ladang gitu ya, harta yang ada di ladang, maka kenapa dia bisa memberikan itu semua? Karena dia tahu apa yang dia dapatkan itu melebihi apa yang dia keluarkan, melebihi apa yang dia berikan. Dan itulah yang menjadi poin utama kita ketika kita berbicara tentang you are my sunshine, you are my best friend, you are my strength. Ketika berbicara itu semua, maka sebenarnya
kita mau sama-sama lihat bahwa Tuhanlah yang mencukupkan segalanya. Ketika kita berbicara tentang memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka jangan bilang ini adalah pengorbanan saya buat Tuhan. Enggak teman-teman, kenapa? Karena Kristus telah terlebih dulu mengorbankan dirinya untuk engkau dan saya, sehingga kita boleh memanggil dia sebagai Bapa kita. Boleh memanggil dia sebagai Tuhan kita. Kita bisa mengatakan, aku bisa cukup, bisa kuat karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Teman-teman mungkin kalau di tengah-tengah dunia kita zaman sekarang, kita selalu hidup di dalam serba gitu ya. Serba kurang, internet secepat apapun tetap kurang. Kenapa? Kan banyak yang pakainya gitu ya. Ketika kita dikasih uang jajan, kita juga bisa ngomong gini, aduh ini zaman kapan uang jajannya kurang gitu ya. Ketika kita mungkin punya talenta, kita ngelihat orang lain, kita bisa bilang gini, kok saya nggak punya talenta yang dia punya. Ketika kita mungkin mendapatkan nilai tertentu, mungkin teman-teman ada di antara kita yang bisa berkata gini, aduh kenapa sih nilai aku kurang. Teman-teman ketika kita punya sesuatu atau kita merasa diri kita selalu kurang. Teman-teman mari kita bukan hanya melihat kepada diri kita. Benar, perbaikan diri ke arah yang lebih baik itu perlu. Tetapi yang paling penting bukan hanya perbaikan diri atau memotivasi diri kita lebih lagi. Tetapi mari kita merenovasi hati kita. Mereformasi hati kita gitu ya. Supaya apa? Hati kita bukan hanya tertuju pada hal-hal yang kelihatan, tetapi kita bisa tetap bersyukur sekalipun kita mungkin gitu ya, hidup di tengah-tengah kekurangan. Kita masih bisa tetap melihat Tuhan kita yang bukan hanya mencukupkan kebutuhan rohani kita, tetapi mencukupkan dan memampukan kita melewati segala, kalau mau dibilang, kekurangan yang ada di dalam kehidupan kita. Teman-teman ketika mungkin Tuhan menjawab tidak untuk setiap doa kita, jangan pernah bilang bahwa Tuhan itu tidak sayang dengan engkau dan saya. Ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang engkau minta, jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kehidupanmu. Teman-teman Rasul Paulus, rasul yang luar biasa hebat pun, dia berdoa kepada Tuhan dan ketika Tuhan tidak menjawab doanya, apa yang dia katakan? Tuhan berkata kepada dia di dalam doanya, di dalam pergumulannya, dia mendapatkan sebuah jawaban apa? Cukuplah kasih karuniaku. Justru di dalam kelemahanku, kuasanya Tuhan itu jauh menjadi lebih sempurna. Apa yang ingin Paulus sampaikan kepada kita, secara khusus kepada jemaat Korintus pada saat itu? Yang ingin Paulus sampaikan adalah gini, ketika hidup kita tidak berjalan seperti maunya kita, tetap kita bisa bergantung pada Tuhan yang sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi tuntutan hidup kita gitu ya, atau keinginan kita atau tuntutan orang-orang di sekitar kita, mari kita melihat bahwa Tuhan tetap menerima kita apa adanya dan Tuhan tetap memampukan kita melalui itu semua dengan kekuatan Dia, bukan dengan kekuatan kita. Dengan anugerahnya Dia, bukan dengan kehebatan kita. Teman-teman, inilah yang membuat kita berkata, Tuhan, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Aku berani memberikan diriku karena Tuhan sudah terlebih dulu memberikan dirimu. Aku mau mengikuti Engkau karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan mencukupkan aku, memampukanku melewati ini semua. Teman-teman, ini enggak mudah. Tetapi ini proses yang berjalan seumur hidup kita. Ini tidak mudah, tetapi mari kita belajar melangkah bersama dengan Tuhan yang memberi kepastian. Dengan Tuhan yang mencukupkan semuanya. Teman-teman, mari kita bukan hanya mempersiapkan diri untuk ujian dan segala macamnya. Tetapi mari kita mempersiapkan diri kita juga. Secara khusus teman-teman, kita akan sama-sama menghadapi atau kita akan memperingati Jumat Agung, di mana sekali lagi di dalam minggu ke depan Tuhan mengingatkan betapa besar pengorbanan yang Ia berikan kepada engkau dan saya. Betapa besar kasih-Nya yang Ia curahkan di dalam kematian-Nya. Dan betapa berharganya hidupmu sehingga Dia mau menebus engkau dengan darah-Nya yang mahal. Sehingga kita bisa berkata, asal ada Tuhan, itu cukup.
asal ada Tuhan, maka saya berani menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sesulit apapun, semenantang apapun kehidupanku, aku akan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Dia sudah jauh mengasihi saya terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita ambil waktu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang terlebih dahulu memberikan hidup-Mu, sehingga kami boleh melihat Engkau adalah Tuhan yang jauh melampaui apapun. Kami boleh melihat Tuhan adalah Tuhan yang begitu ajaib, begitu berharga, secara khusus dengan pengorbanan Tuhan yang memberikan dirinya bagi kami. Tuhan tolong kami melihat Tuhan sebagai satu-satunya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan melihat hidup kami, bukan hanya menuntut ini, meminta ini dan itu, tetapi mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku.